Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Venezia Clara Dita dengan NIM 2105314 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Dr. Armiati, SPD MPD. Langsung saja kita masuk pada topik yang pertama, yaitu keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan efektif dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, pada keterampilan bertanya dasar ini ada beberapa teknik dalam keterampilan bertanya dasar, antara lain yang pertama yaitu pengungkapan pertanyaan. Di sini kita dapat mengajukan pertanyaan secara jelas dan terbuka. Contohnya, apa yang kamu ketahui tentang konsep ini? Atau bagaimana kamu bisa menjelaskan konsep ini dengan kata-katamu sendiri? Nah, dengan pertanyaan ini kita dapat membantu siswa untuk memikirkan kembali apa yang telah mereka pelajari dan mengungkapkan pemahaman mereka dengan lebih baik. Yang kedua yaitu pemberian acuan. Kita juga dapat memberikan informasi atau konteks yang diperlukan sebelum mengajukan pertanyaan. Contohnya, baca pasal 5 dari Undang-Undang Nomor Sekian tahun terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu pemusatan. Kita dapat mengarahkan pertanyaan pada topik atau masalah yang relevan. Contohnya, apakah konsep ini terkait dengan konsep lain yang kita ulangi sebelumnya? Yang keempat yaitu pemindahan giliran. Kita juga dapat memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengajukan pertanyaan. Contohnya, setelah siswa mengajukan pertanyaan, guru dapat meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan kembali, yaitu misalnya, sekarang giliran kamu, apa yang kamu tanyakan? Yang kelima, penyebaran. Guru juga dapat mengajukan pertanyaan pada berbagai aspek atau sudut pandang yang berbeda. Nah, contohnya, bagaimana topik ini terkait dengan sejarah, atau bagaimana topik ini terkait dengan lingkungan? Yang terakhir yaitu pemberian waktu berpikir. Guru dapat memberikan waktu cukup bagi orang lain untuk memikirkan jawaban. Contoh pemberian waktu berpikir yaitu membatasi waktu untuk mengajukan jawaban, memohon diskusi grup dengan waktu yang cukup, dan juga mempersiapkan tugas yang memerlukan pemikiran yang lebih dalam. Topik selanjutnya yaitu keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya lanjut adalah suatu kemampuan untuk mengajukan sebuah pertanyaan yang lebih kompleks dan menantang, serta mendorong siswa untuk lebih berpikir lebih dalam. Berikut beberapa teknik dalam keterampilan bertanya lanjut, yaitu yang pertama, pengubahan tuntutan tingkatan kognitif. Di sini guru dapat mengajukan pertanyaan yang memerlukan evaluasi kualitas, kinerja, atau efektivitas. Contohnya, bagaimana program ini dapat dievaluasi berdasarkan target tertentu. Yang kedua yaitu urutan pertanyaan. Nah, di sini kita dapat mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik, dan juga guru dapat mengajukan pertanyaan untuk agar siswa lebih memahami konsep yang lebih dalam. Contohnya, bagaimana konsep ini berhubungan dengan konsep lain yang kita ulangi sebelumnya. Yang ketiga, pertanyaan pelacak. Nah, guru dapat mengajukan pertanyaan yang memerlukan pemikiran kreatif dari siswa. Contohnya, bagaimana kita dapat memecahkan masalah ini dengan cara yang berbeda? Atau bagaimana kita dapat mengembangkan ide ini lebih lanjut? Yang terakhir yaitu peningkatan interaksi antar siswa. Guru dapat mempromosikan diskusi atau guru dapat memberikan solusi diskusi grup sebagai salah satu cara untuk mendorong interaksi antar siswa. Nah, diskusi grup ini juga dapat membantu siswa untuk memahami konsep lebih dalam memperluas wawasan mereka tentang suatu topik. Topik selanjutnya yaitu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan merupakan bagian penting dari proses pembelajaran dan pengembangan. Penguatan dapat diberikan secara verbal maupun non-verbal. Nah, berikut teknik-teknik yang ada pada keterampilan memberi penguatan. Yang pertama yaitu penguatan verbal. Pada penguatan verbal dapat melibatkan penggunaan kata-kata atau ucapan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Contohnya, bagus sekali pekerjaanmu, atau aku bangga dengan usahamu. Nah, prinsip pada penguatan verbal ini yaitu melibatkan konsistensi, spesifik, dan jujur.
Penguatan harus diberikan secara konsisten untuk perilaku yang diinginkan, spesifik dalam menyebutkan perilaku yang diapresiasi, dan jujur tanpa adanya manipulasi. Yang kedua yaitu penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal melibatkan ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, atau sentuhan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Contohnya dengan menggunakan senyuman, anggukan kepala, atau tepukan ringan sebagai bentuk penguatan. Nah, prinsip penggunaan penguatan nonverbal melibatkan kesesuaian dan konsistensi. Penguatan nonverbal harus sesuai dengan budaya dan norma sosial, serta diberikan secara konsisten untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Topik kita yang terakhir yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Pada topik ini ada beberapa aspek yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu keterampilan dalam merencanakan pembelajaran. Pada aspek ini, guru atau fasilitator pembelajaran harus memiliki keterampilan dalam merencanakan pembelajaran yang efektif dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini meliputi pemilihan materi yang relevan, penggunaan metode, pembelajaran yang tepat, dan penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu keterampilan dalam mengelola kelas. Guru atau fasilitator pembelajaran harus memiliki keterampilan dalam mengelola kelas agar siswa dapat belajar dengan efektif. Hal ini juga meliputi dalam pengaturan ruang kelas, pengaturan waktu, dan pengaturan interaksi antar siswa. Yang ketiga yaitu keterampilan dalam memberikan penguatan. Guru pada sebuah pembelajaran harus memiliki keterampilan dalam memberikan penguatan positif untuk memotivasi siswa dan memperkuat perilaku yang diinginkan. Yang keempat, keterampilan dalam memberikan umpan balik. Guru pada sebuah pembelajaran juga harus dapat memiliki keterampilan dalam memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu siswa untuk memperbaiki kinerja mereka. Yang kelima, keterampilan dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa. Guru dapat memiliki keterampilan dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa agar siswa tersebut dapat merasa nyaman dan terbuka untuk belajar. Yang terakhir yaitu keterampilan dalam memotivasi siswa. Guru atau fasilitator pembelajaran harus memiliki keterampilan dalam memotivasi siswa agar siswa tersebut bisa belajar dengan baik dan efektif serta dapat memahami materi yang kita terangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.